Ada satu pertanyaan yang bikin ilmuwan paling jenius sepanjang sejarah, dari Einstein sampai Stephen Hawking, menghabiskan puluhan tahun hidup mereka tanpa nemuin jawabannya. Pertanyaan yang kalau kejawab bisa ngerubah total cara kita ngelihat alam semesta, ruang, waktu, bahkan diri kita sendiri. Dan sampai sekarang, di tahun 2026, pertanyaan itu masih belum terpecahkan. Namanya Theory of Everything. Percaya deh, setelah nonton ini sampai habis, kamu bakal ngerti kenapa ini bisa jadi misteri terbesar dalam sains. Dan kenapa nemuin jawabannya susahnya minta ampun. Bagian 1. Dunia yang diibah Einstein. Buat ngerti masalah ini, kita harus balik dulu ke awal abad ke-20. Waktu itu, manusia ngerasa udah cukup paham soal alam semesta. Hukum gravitasi Newton dipakai buat ngitung segalanya, dari jatuhnya apel sampai orbit planet. Semuanya kelihatan rapi dan pasti. Terus, datang satu orang yang ngerombak semuanya, Albert Einstein. Einstein nyadar ada yang aneh. Newton bilang gravitasi itu kayak tali tak kasat mata yang narik dua benda satu sama lain secara instan. Tapi Einstein mikir, gimana kalau itu nggak instan? Gimana kalau nggak ada yang namanya tarikan sama sekali? Lewat teori relativitas umum yang dia terbitin tahun 1915, Einstein ngasih gambaran baru yang sama sekali beda. Menurut dia, ruang dan waktu itu bukan panggung kosong tempat benda-benda bergerak. Ruang dan waktu itu sendiri kayak kain elastis raksasa yang disebut ruang waktu. Dan benda yang punya massa kayak matahari bikin kain itu melengkung. Bayangin kamu naruh bola bowling di atas trampolin. Trampolinnya bakal melengkung ke bawah. Nah, kalau kamu gelindingin kelereng kecil di dekat bola bowling itu, kelerengnya bakal ngikutin lengkungan itu, seolah-olah ditarik ke arah bola bowling. Padahal nggak ada tarikan sama sekali. Yang ada cuma kelereng ngikutin bentuk ruang yang udah melengkung. Itulah gravitasi menurut Einstein. Bukan gaya tarik-menarik, tapi konsekuensi dari ruang waktu yang melengkung karena massa. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas. Prediksi Einstein soal cahaya bintang yang belok gara-gara gravitasi matahari kebukti bener lewat pengamatan gerhana matahari tahun 1919. Dunia sains langsung geger. Einstein jadi ikon dan relativitas umum jadi salah satu pilar utama fisika modern yang ngejelasin segala sesuatu dalam skala besar. Planet, bintang, galaksi, bahkan lubang hitam. Bagian 2. Dunia kecil yang aneh banget. Tapi di saat yang hampir bersamaan, ada revolusi lain yang lagi terjadi. Bukan di skala alam semesta yang raksasa, tapi di skala yang sekecil-kecilnya. Dunia partikel subatomik. Para ilmuwan mulai nyelidikin gimana elektron, foton, dan partikel-partikel kecil lainnya berperilaku. Dan yang mereka temuin bikin kepala pusing. Aturan-aturan yang berlaku di dunia besar ternyata nggak berlaku sama sekali di dunia kecil ini. Di dunia kuantum, satu partikel bisa berada di banyak tempat sekaligus, sampai ada yang ngukur posisinya. Ini disebut superposisi. Partikel juga bisa berperilaku kayak gelombang dan kayak benda padat secara bersamaan, tergantung gimana kamu ngamatin dia. Bahkan dua partikel yang saling terhubung bisa ngomunikasiin secara instan, meskipun jaraknya jutaan kilometer. Fenomena yang disebut keterikatan kuantum atau quantum entanglement. Kedengerannya kayak fiksi ilmiah, tapi ini udah dibuktiin berulang kali lewat eksperimen. Dan dari sinilah lahir mekanika kuantum, cabang fisika yang ngejelasin dunia partikel subatomik dengan aturan probabilitas, bukan kepastian. Di dunia kuantum, kita nggak pernah bisa bilang pasti partikel ini ada di sini. Yang bisa kita bilang cuma kemungkinan besar partikel ini ada di sini, dengan probabilitas sekian persen. Mekanika kuantum ini juga bukan cuma teori kosong, dia jadi dasar buat teknologi yang kita pakai sehari-hari, dari laser, transistor di HP kamu, sampai teknologi MRI di rumah sakit. Jadi dua-duanya, relativitas umum dan mekanika kuantum sama-sama terbukti akurat lewat eksperimen berulang kali. Masalahnya, ketika kamu coba gabungin keduanya jadi satu, semuanya berantakan. Bagian 3. Dua aturan yang nggak bisa akur. Nah, disinilah masalah besarnya muncul. Relativitas umum ngomong soal ruang waktu yang halus dan melengkung secara mulus. Semuanya diprediksi secara pasti. Nggak ada probabilitas, nggak ada ketidakpastian. Sementara mekanika kuantum ngomong soal dunia yang penuh ketidakpastian, di mana segalanya cuma soal kemungkinan. Selama kamu pakai relativitas umum buat ngejelasin benda-benda besar kayak planet dan bintang, dan mekanika kuantum buat ngejelasin partikel-partikel kecil, semuanya baik-baik aja. Keduanya jalan sendiri-sendiri di wilayah kekuasaan masing-masing.
Tapi masalahnya muncul di satu tempat yang paling ekstrim di alam semesta, lubang hitam. Di pusat lubang hitam ada sesuatu yang disebut singularitas, titik di mana massa yang sangat besar terkonsentrasi di ruang yang sangat kecil, bahkan mendekati nol. Di titik ini, kamu butuh relativitas umum buat ngejelasin gravitasi yang luar biasa kuat, tapi kamu juga butuh mekanika kuantum buat ngejelasin ukurannya yang super kecil. Dan begitu dua teori ini dipaksa ketemu di satu titik yang sama, hasilnya kacau. Perhitungan matematikanya jadi nggak masuk akal, muncul angka tak terhingga di mana-mana yang secara fisika nggak mungkin benar. Ini artinya ada sesuatu yang salah atau setidaknya belum lengkap dari cara kita memahami alam semesta. Fisikawan nyebut masalah ini sebagai butuhnya teori gravitasi kuantum, sebuah kerangka yang bisa gabungin relativitas umum dan mekanika kuantum jadi satu sistem yang konsisten. Dan kalau itu bisa ditemuin, itulah yang disebut theory of everything, teori tunggal yang bisa ngejelasin segala fenomena di alam semesta, dari partikel terkecil sampai galaksi terbesar, dengan satu set aturan yang sama. Bagian 4. Obsesi seumur hidup Stephen Hawking. Nggak ada orang yang lebih ngerti betapa pentingnya masalah ini selain Stephen Hawking. Hawking ngabisin hampir seluruh karirnya buat nyelidikin titik temu antara gravitasi dan mekanika kuantum, khususnya lewat penelitiannya soal lubang hitam. Salah satu penemuan paling terkenal dari Hawking adalah radiasi Hawking. Ide yang nunjukin kalau lubang hitam gak sepenuhnya hitam, tapi sebenarnya perlahan-lahan ngeluarin radiasi dan lama-kelamaan bisa menguap. Penemuan ini penting banget karena buat pertama kalinya ada yang berhasil ngegabungin prinsip relativitas dan mekanika kuantum dalam satu perhitungan, meskipun cuma di kasus yang sangat spesifik. Tapi justru dari situ juga muncul masalah baru yang lebih rumit, yang disebut paradoks informasi lubang hitam. Kalau lubang hitam bisa menguap dan hilang sepenuhnya, apa yang terjadi sama semua informasi yang pernah jatuh ke dalamnya? Menurut mekanika kuantum, informasi nggak boleh benar-benar hilang dari alam semesta. Tapi menurut relativitas umum, informasi yang udah masuk lubang hitam, ya udah hilang aja waktu lubang hitamnya lenyap. Dua aturan itu ketemu lagi, dan lagi-lagi bertentangan. Hawking menghabiskan puluhan tahun mikirin ini sampai akhir hayatnya di tahun 2018 tanpa nemuin jawaban final yang bikin semua fisikawan setuju. Dan itu ngasih tahu kita satu hal penting. Kalau salah satu pikiran paling brilian dalam sejarah manusia aja nggak bisa nyelesain masalah ini sendirian, berarti ini bukan soal kurang pinter. Ini emang salah satu misteri paling dalam yang pernah dihadapi sains. Bagian 5. Dua kandidat jawaban. Meskipun belum ada yang berhasil nemuin theory of everything, bukan berarti nggak ada yang nyoba. Ada dua pendekatan utama yang paling sering dibahas fisikawan sampai sekarang. Yang pertama, string theory atau teori dawai. Ide dasarnya, partikel-partikel yang selama ini kita anggap kayak titik kecil, sebenarnya bukan titik. Mereka adalah dawai-dawai super kecil yang bergetar, kayak senar gitar dalam skala yang jauh lebih kecil dari atom. Bedanya, cara dawai ini bergetar itulah yang nentuin jenis partikel apa yang muncul. Entah itu elektron, foton, atau partikel lainnya. Mirip kayak cara senar gitar bergetar beda-beda buat ngasilin nada yang beda-beda. Yang bikin string theory menarik, dia secara matematis emang berhasil ngegabungin gravitasi dengan mekanika kuantum dengan mulus, tanpa ketemu angka tak terhingga yang aneh-aneh kayak sebelumnya. Masalahnya, buat teori ini konsisten secara matematika, alam semesta kita harus punya lebih dari 4 dimensi yang biasa kita kenal, ruang 3 dimensi plus waktu. String theory butuh sampai 10 atau bahkan 11 dimensi, yang sebagian besarnya tergulung dalam skala yang begitu kecil sampai nggak bisa kita amati langsung. Pendekatan kedua adalah loop quantum gravity atau gravitasi kuantum loop. Kalau string teori fokus ke apa isi dari partikel, loop quantum gravity justru fokus ke apa itu ruang itu sendiri. Menurut teori ini, ruang bukan sesuatu yang mulus dan bisa dibagi tak terbatas kecil-kecilnya. Ruang punya struktur, kayak jaring-jaring atau loop kecil yang saling terhubung dalam skala yang disebut Planck length, ukuran sekecil-kecilnya yang mungkin ada di alam semesta. Bayangin kalau kamu zoom in terus-menerus ke ruang kosong di sekitar kamu. Menurut loop quantum gravity, pada titik tertentu kamu bakal nemuin ruang itu sendiri ternyata berbutir. Kayak piksel-piksel kecil yang nyusun realita, bukan sesuatu yang mulus tak terhingga. Kedua teori ini punya kekuatan masing-masing, tapi juga punya kelemahan besar. Sampai sekarang, belum ada satupun dari keduanya yang berhasil dibuktiin lewat eksperimen langsung. Soalnya, buat ngetes teori-teori ini secara eksperimental, kamu butuh energi yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa dihasilin teknologi manusia saat ini. Bagian 6. Kenapa sampai sekarang belum kejawab sampai hari ini? Jadi kenapa sih dengan semua kemajuan teknologi dan kecerdasan manusia, theory of everything ini masih jadi misteri sampai hari ini? Alasan pertama, skalanya.
Buat benar-benar ngetes teori-teori gravitasi kuantum, kita butuh alat yang bisa ngamatin fenomena di skala Planck length, ukuran yang jutaan kali lebih kecil dari apa yang bisa diamatin akselerator partikel tercanggih kita sekarang, kayak Large Hadron Collider di Swiss. Alasan kedua, matematikanya sendiri masih dalam tahap pengembangan. Baik string teori maupun loop quantum gravity masing-masing punya banyak versi dan variasi yang berbeda-beda, dan fisikawan sendiri masih berdebat versi mana yang paling mendekati kenyataan. Dan alasan ketiga, mungkin yang paling penting, kita masih belum tahu apakah theory of everything itu emang benar-benar ada. Bisa aja alam semesta ini emang nggak punya satu set aturan tunggal yang ngejelasin segalanya. Bisa aja relativitas umum dan mekanika kuantum emang dua sistem yang berbeda, yang cuma ketemu secara kebetulan di titik-titik ekstrim kayak lubang hitam, tanpa perlu digabungin jadi satu. Tapi justru disitulah letak keindahan sains. Ketidaktahuan ini bukan kegagalan, tapi undangan buat terus nyari. Setiap generasi fisikawan, dari Einstein, Hawking, sampai ilmuwan-ilmuwan muda hari ini, semuanya nyumbang sepotong demi sepotong pemahaman, meskipun gambar besarnya belum lengkap. Jadi, kalau kamu mikir manusia udah tahu segalanya soal alam semesta, sekarang kamu tahu, kita bahkan belum bisa ngejelasin gimana caranya dua hukum paling fundamental di alam semesta ini bisa bekerja bareng. Dan mungkin jawabannya belum ketemu bukan karena kita kurang pintar, tapi karena alam semesta emang nyimpen rahasia yang jauh lebih dalam dari yang pernah kita bayangin. Kalau video ini bikin kamu mikir ulang soal alam semesta, jangan lupa like videonya. Tulis di komentar, menurut kamu string teori atau loop quantum gravity yang lebih masuk akal? Dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video sains lainnya.